Selamat sore, bertemu kembali pada mata kuliah Ilmu Lingkungan bagi mahasiswa semester 6 program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ini kita masih membahas lanjutan modul 1 dengan topik konsep dan asas dasar ilmu lingkungan. Pada minggu ini kita akan membahas asas dasar ilmu lingkungan terkait stabilitas ekosistem dan asas dasar ilmu lingkungan terkait populasi. Pertama, asas dasar ilmu lingkungan terkait stabilitas ekosistem. Pada asas 9, asas ini berbunyi, keanekaragaman komoditas apa saja sebanding dengan biomasa dibagi produktivitas. Asas ini menunjukkan adanya hubungan antara biomasa, aliran energi atau disebut dengan produktivitas, dan keanekaragaman dalam suatu sistem biologi. Sistem biologi itu bisa berupa ekosistem, bisa juga berupa komunitas, bisa juga berupa populasi. Karena keanekaragaman sebanding dengan waktu, maka ketika keanekaragaman sebuah komunitas meningkat, maka kecermatan penggunaan energi juga akan meningkat. Kecermatan penggunaan energi itu disebut juga efisiensi penggunaan energi. Contoh, komunitas yang memiliki keanekaragaman spesies tinggi, antara lain terdapat tumbuhan, misalnya belalang, burung pipit, ular, elang, kijang, singa, dan harimau. Jadi beragam spesies. Aliran biomasa dan aliran energi yang terjadi pada komunitas tersebut akan lebih cermat atau efisien, di mana hanya akan ada sedikit energi yang terbuang atau kurang bermanfaat dibandingkan dengan komunitas yang memiliki keanekaragaman yang kecil atau sedikit. Jadi dalam kondisi keanekaragaman tinggi akan terjadi efisiensi pemanfaatan energi. Tidak ada yang terbuang. Misalnya tumbuhan akan dimanfaatkan oleh hewan herbivor, kemudian belalang misalnya dimanfaatkan oleh burung-burung, dan selanjutnya akan dimanfaatkan oleh konsumen tingkat ketiga. Kemudian asas ke-10, pada lingkungan yang stabil, perbandingan antara biomasa dan produktivitas dalam perjalanan waktu naik mencapai sebuah asymptote. Nah, jika dalam sebuah lingkungan yang stabil, keanekaragaman meningkat seiring dengan waktu, maka
perbandingan antara biomasa dengan produktivitas juga akan meningkat. Nah, prinsip ini menjelaskan bahwa sistem biologi menjalani evolusi yang mengarah kepada peningkatan efisiensi penggunaan energi dalam lingkungan fisik yang stabil yang memungkinkan berkembangnya keanekaragaman. Nah, hal ini menunjukkan adanya maksimal efisiensi penggunaan energi dan minimasi pemborosan energi dalam perjalanan evolusi hidup pada lingkungan yang stabil. Contoh, pada lingkungan yang stabil, hewan yang mampu bertahan akan dapat hidup lebih lama. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan efisiensi penggunaan energi sehingga dapat digunakan dalam waktu lama atau jangka panjang. Contoh lainnya, hewan berdarah panas di daerah iklim dingin akan mempunyai ukuran tubuh yang lebih besar, misalnya serigala di kutub akan mempunyai tubuh yang lebih besar dan bulu yang lebih tebal, sehingga rasio berat tubuh dengan produktivitas akan lebih rendah. Hal ini dilakukan untuk efisiensi energi. Jadi B per P-nya, ya, biomasa per produktivitas akan rendah karena energi akan digunakan untuk bertahan dalam kondisi lingkungan yang kurang baik. Selanjutnya asas 11. Asas ini berbunyi, sistem yang sudah mantap, yang mantap ini disebut dewasa, akan mengeksploitasi sistem yang belum mantap atau belum dewasa. Asas ini menunjukkan bahwa energi, biomasa atau materi, dan keanekaragaman ini akan mengalir dari sistem yang belum mantap ke arah sistem yang sudah mantap. Sistem dalam hal ini ekosistem, populasi atau tingkat makanan yang lebih dewasa akan memindahkan energi, biomasa, dan keanekaragaman di dekatnya yang belum dewasa. Artinya energi dan materi serta keanekaragaman mengalir ke arah sistem yang lebih kompleks atau lebih mantap. Prinsip ini menjelaskan bahwa satu cara untuk meningkatkan kecermatan penggunaan energi atau efisiensi penggunaan energi adalah mengeksploitasi sistem lain yang menghabiskan energinya untuk mengumpulkan materi dan energi yang dibutuhkan. Nah, asas ini sangat penting dipahami dalam ilmu lingkungan, dalam kita mempelajari hubungan antar sistem yang berdekatan. Contoh misalnya, ya, kota akan selalu mengeksploitasi desa. Jadi kota dianggap sebagai suatu lingkungan sistem yang lebih dewasa daripada desa. Oleh karena itu, kota akan cenderung mengeksploitasi desa. Misalnya, orang-orang berpendidikan dari desa, orang-orang pintar dari desa, itu akan larinya ke kota, akan ditarik ke kota. Karena di kota, sistem kehidupannya lebih mantap daripada di desa. Begitu juga ekonomi di desa akan tereksploitasi
oleh kota. Contoh lainnya, misalnya kita hubungkan antara hutan dengan ladang. Populasi kera akan cenderung mengeksploitasi tanaman di perladangan. Kera yang biasa hidup di hutan, ekosistem yang sudah mantap, ini akan memanfaatkan ekosistem yang belum mantap di sekitar hutan itu. Apabila areal sekitar hutan terdapat perladangan yang baru, ditanami misalnya dengan jagung, padi, ubi, singkong, dan buah-buahan, di mana termasuk ladang itu termasuk ekosistem yang keanekaragamannya rendah dibandingkan dengan hutan, maka perladangan itu akan menjadi sumber makanan yang mudah oleh populasi kera. Oleh karena itu, kera akan cenderung memanfaatkan keanekaragaman yang ada di ladang daripada di ekosistem hutan yang sudah mantap. Asas ke-12, kesempurnaan adaptasi suatu sifat atau tabiat tergantung pada kepentingan relatifnya di dalam keadaan suatu lingkungan. Asas 12 ini merupakan keberlanjutan dari asas 6 dan asas 7. Maknanya bahwa keanekaragaman terus-menerus meningkat di lingkungan yang sudah stabil. Maka dalam perjalanan waktu dapat diharapkan adanya perbaikan terus-menerus dalam sifat adaptasi terhadap lingkungan. Jadi, organisme yang hidup di lingkungan yang stabil, ya, ini akan dapat mengembangkan, memperbaiki sifat adaptasinya secara terus-menerus, ya, terhadap kondisi lingkungan. Contoh misalnya, daerah tropis cenderung memiliki kondisi lingkungan stabil, sehingga keanekaragaman hayati lebih tinggi dibandingkan daerah subtropis. Karena dalam kondisi lingkungan yang stabil, organisme itu akan dapat mengembangkan keanekaragaman biologinya. Nah, dalam suatu ekosistem yang mantap atau stabil, sifat responsif terhadap fluktuasi yang tak terduga tidak diperlukan. Yang berkembang justru adaptasi peka dari perilaku dan biokimia lingkungan dalam habitat tersebut. Nah, prinsip ini menjelaskan bahwa tidak ada strategi evolusi yang terbaik dan mandiri di bumi ini, di mana keadaan lingkunganlah yang sangat berpengaruh. Suatu perubahan drastis terjadi, sistem yang lebih dewasa atau mantap justru akan lebih terancam bahaya. Nah, contoh, kemampuan ikan dalam beradaptasi seperti misalnya ikan betok, ya, yang mampu bertahan pada kondisi air yang sedikit, ya, atau miskin air dan juga oksigen yang rendah. Langkah yang digunakan oleh ikan ini adalah adaptasi morfologi dan fisiologi tubuhnya, sehingga cocok dengan kondisi tersebut. Jadi ikan tersebut mengembangkan adaptasi biokimia perilaku atau biokimia melalui adaptasi morfologi dan fisiologi. Nah, sementara jenis ikan yang hanya mampu hidup dengan air yang banyak, yang terbiasa hidup di dalam air yang banyak, ya, jika terjadi perubahan kondisi fisik seperti pendangkalan atau kurangnya air, maka ikan akan berpengaruh pada daya adaptasi ikan ini, sehingga kondisi yang sudah stabil tersebut dapat berubah dan mengancam keberadaan spesies tersebut. Jadi akan lebih terancam, ya,
pada ikan-ikan yang terbiasa hidup pada kondisi lingkungan yang nyaman. Yang dalam ini misalnya contohnya kondisi air yang banyak. Berikutnya adalah asas dasar ilmu lingkungan terkait dengan populasi. Ini terdiri dari dua asas, yaitu asas 13 dan asas 14. Asas 13 berbunyi, lingkungan yang secara fisik mantap memungkinkan terjadinya keanekaragaman biologi dalam ekosistem yang mantap, yang kemudian dapat menggalakkan kemantapan populasi lebih jauh lagi. Asas ini merupakan penjabaran dari asas 7, 9, dan 12. Nah, pada komunitas yang mantap itu berarti komunitas terdiri dari keanekaragaman yang tinggi, baik itu keanekaragaman jenis ya maupun keanekaragaman ekosistem. Pada komunitas yang mantap, jumlah jalur energi itu aliran energi, ya, jumlah jalur energi yang masuk melalui ekosistem akan meningkat. Sehingga apabila terjadi suatu goncangan pada salah satu jalur, maka jalur yang lain akan mengambil alih. Dengan demikian, komunitas masih tetap terjaga kemantapannya. Nah, pada komunitas yang mantap ini terdapat rantai makanan yang sangat beragam ya, membangun jejaring makanan yang kompleks. Maka salah satu rantai atau jalur ini misalnya rusak atau mengalami gangguan, masih banyak jalur-jalur lain sehingga komunitas masih tetap terjaga kestabilannya. Apabila kemantapan lingkungan merupakan suatu syarat bagi keanekaragaman biologi, maka kemantapan faktor fisik akan mendukung kemantapan populasi dalam ekosistem yang mantap, dan komunitas yang mantap mempunyai umpan balik yang sangat kompleks. Di sini ada hubungan antara kemantapan ekosistem dengan efisiensi penggunaan energi. Jadi sekali lagi, efisiensi penggunaan energi akan semakin meningkat pada ekosistem yang mantap. Ekosistem yang mantap berarti ekosistem yang stabil, kondisi lingkungan yang stabil, dan juga didukung oleh keanekaragaman jenis yang tinggi. Contoh, kondisi iklim di daerah tropis akan menyebabkan keanekaragaman yang tinggi. Daerah yang mempunyai keanekaragaman tinggi adalah misalnya hutan tropis, ya, di mana di hutan tropis ini jarang sekali terjadi adanya komunitas alami yang dinominasi oleh hanya satu jenis. Jadi ekosistem yang mantap, yang stabil itu dicirikan oleh keanekaragaman jenis yang tinggi dan tidak ada jenis yang dominan. Sehingga dalam lingkungan yang stabil dapat mewujudkan kestabilan populasi dan ekosistemnya. Hal inilah yang menyebabkan keberagaman di hutan tropis cukup tinggi. Yang terakhir adalah asas 14. Asas 14 berbunyi, derajat keteraturan naik turunnya populasi tergantung pada jumlah keturunan dalam sejarah populasi sebelumnya yang nanti akan mempengaruhi populasi itu. Nah, asas ini merupakan kebalikan dari asas 13, di mana tidak adanya keanekaragaman yang tinggi pada rantai makanan dalam ekosistem yang belum mantap, menimbulkan derajat ketidakstabilan populasi yang tinggi. Nah, ciri-ciri lingkungan atau komunitas yang mantap, ini jumlah jalur energi yang masuk
melalui ekosistem meningkat banyak, jadi banyak terdapat rantai makanan. Lingkungan fisik mantap, artinya mudah diramal. Sistem kontrol umpan balik atau feedback komunitas sangat kompleks. Efisiensi penggunaan energi tinggi dan juga tingkat keanekaragaman tinggi. Inilah ciri-ciri lingkungan atau komunitas yang mantap atau stabil. Nah, pada konsep rantai makanan, di situ ada produsen, ada konsumen tingkat pertama, konsumen kedua, dan konsumen ketiga. Ketika populasi konsumen pertama meningkat karena sesuatu hal, maka populasi produsen akan turun. Karena apa? Karena konsumen populasi ini akan lebih banyak memakan produsen. Nah, karena populasi konsumen pertama meningkat, maka otomatis populasi konsumen 2 dan 3 juga akan naik. Namun pada waktu berikutnya, ya, produsen yang berpopulasi rendah akan diikuti menurunnya populasi konsumen 1, 2, dan 3. Karena tidak ada lagi yang dimakan. Karena produsen semakin rendah sebagai dampak dari meningkatnya konsumen pertama, tapi pada akhirnya konsumen pertama juga menurun dan otomatis konsumen kedua dan ketiga juga menurun. Jadi demikianlah asas dasar ilmu lingkungan sudah kita bahas dari asas 1 sampai asas 14. Kita akan cermati materi pembelajaran ini pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih.